Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 2 akan memaparkan mengenai studi kasus audit manajemen, audit atas keterlambatan produksi di pabrik tekstil PT Serat Sutra, yang dimana penjelasan kami akan disampaikan oleh rekan-rekan saya, yaitu Ruri Maulidia Rahma, oleh saya sendiri, Meisha Sarlianti, Tarisa Arnelia, Aulia Herani Safitri, dan juga Oktavio Rika. Berikut pemaparan mengenai studi kasus PT Serat Sutra sebagai berikut. PT Serat Sutra adalah pabrik tenun tradisional dengan menggunakan fasilitas produksi berupa alat tenun bukan mesin atau ATBN. Perusahaan ini berlokasi di Jalan Mangunkusumo 2, Blok A, KAF 34 Malang. Berdiri pada tanggal 15 Oktober 1990. Mulai tahun 1995, perusahaan ini secara total meninggalkan ATBN untuk produksi komersialnya dan menggunakan teknologi modern dengan investasi yang cukup besar. PT Sutra menghasilkan beberapa jenis kain dengan bahan dasar dan merek yang berbeda. Bahan baku sebagian masih merupakan bahan impor, terutama yang tidak tersedia dan cukup di dalam negeri. Nyonya Sri Utami adalah generasi terakhir dari penggunaan ATBN di pabrik ini. Penggunaan ATBN hanya digunakan untuk menghormati pendahulunya, sehingga budaya menenun di kalangan keluarga tidak hanya tinggal sejarah. Perusahaan mampu menghasilkan laba sebesar 3,5 triliun dalam 5 tahun terakhir. Berikut susunan direksi perusahaan. Untuk Direktur Utama yaitu Nyonya Sri Utami, Direktur Pemasaran Tuan Hendro Sukanja, Direktur Akuntansi dan Keuangan yaitu Nyonya Trini Rey. Tujuan dilakukannya audit pada perusahaan ini adalah yang pertama, menilai kecukupan prosedur produksi tekstil yang digunakan dalam penyelenggaraan operasional perusahaan. Yang kedua, menilai ekonomisasi, efisien, dan efektivitas proses produksi tekstil yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, memberikan berbagai saran perbaikan atas kelemahan proses produksi yang ditemukan. Permasalahan yang terjadi pada perusahaan ini muncul pada tahun 2006, di mana keluhan pelanggan meningkat begitu tinggi, terutama disebabkan oleh pemenuhan pemesanan yang selalu terlambat. Sebagai akibat dari keterlambatan ini juga terjadi pembatalan pemesanan dan beberapa pelanggan di kawasan timur bahkan menunda pembayaran sebagai jaminan bahwa perusahaan akan memenuhi pemesanan berikutnya. Di samping itu, di dalam negeri juga mengalami penurunan karena permasalahan yang sama. Perusahaan tidak mampu menempatkan barangnya tepat waktu dengan kuantitas sesuai dengan kebutuhan. Hal ini berdampak pada kinerja perusahaan, di mana 2 tahun terakhir perusahaan mengalami penurunan cukup signifikan. Terjadi pembatalan sebesar 15% dari 750 miliar total pesanan di Timur Tengah dan 10% dari 575 miliar total pesanan pelanggan di kawasan Eropa selama tahun 2006. Di samping itu, di dalam negeri juga mengalami penurunan sebesar 7,5% dari volume penjualan tahun lalu yang mencapai 525 miliar. Arus kas juga sedikit terganggu karena berkurangnya penerimaan perusahaan dan penurunan daya serap pasar dalam negeri menyebabkan kehilangan potensi pendapatan sebesar 209,375 miliar dengan asumsi margin 22,5%. Seperti yang terjadi pada saat ini, perusahaan mengalami kehilangan lebih dari 47 miliar potensi laba kotor. Hasil temuan para direksi itu menemukan bahwa tidak ada masalah dengan kapasitas produksi dan perawatan mesin. Fasilitas produksi bekerja selama dengan waktu yang ditentukan dengan normal, kapasitas yang normal yaitu sebesar 85%. Bahkan di gudang menumpuk berbagai jenis barang yang menunggu untuk dikirim kepada pelanggan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi kasus audit pendahuluan. Dari audit pendahuluan diperoleh informasi umum sebagai berikut. Yang pertama, tujuan produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan pasar dan hanya sebagian kecil untuk memenuhi persediaan. Perusahaan menetapkan kebijakan persediaan yang sangat minimum untuk menjaga stabilitas keuangannya.
Kedua, PT Serat Sutra menghasilkan beberapa jenis kain dengan bahan dasar dan merek yang berbeda. Bahan baku sebagian masih merupakan bahan impor, terutama yang tidak tersedia cukup di dalam negeri. Ketiga, sebanyak 60% dari produk yang dihasilkan, terutama yang berbahan dasar sutra, adalah untuk tujuan ekspor, yang merupakan produk pesanan dengan waktu pengiriman rata-rata 7 hari dari pesanan yang diterima dan sisanya untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri. Keempat, perusahaan menggunakan mesin otomatis berteknologi tinggi dengan kapasitas produksi 300.000 meter per hari untuk kain dengan bahan dasar sutra dan 4.750 meter untuk kain yang tidak berbahan dasar sutra. Dari kapasitas produksi yang dimiliki, perusahaan beroperasi sebesar 85% dari kapasitas penuh. Kelima, pengendalian kualitas produk dimulai dari pengendalian bahan baku atau input, proses produksi, dan penanganan produk jadi atau output. Dan terakhir, produksi disusun berdasarkan batch-batch yang lebih mengutamakan optimalisasi pengolahan bahan yang tersedia. Di sini saya akan menjelaskan tentang daftar ringkasan temuan audit. Yang pertama itu kondisi. Dari catatan penerimaan bahan pada tahun 2006, rata-rata terjadi kekurangan bahan baku sebanyak 15% dari kebutuhan produksi. Kriterianya yaitu jadwal produksi harus terintegrasi dengan jadwal penerimaan bahan baku. Yang kedua ada pemeliharaan fasilitas produksi. Yang ketiga ada penerimaan bahan barang jadi. Untuk penyebabnya, perencanaan kebutuhan bahan baku perusahaan atau terutama produk berbahan dasar sutra masih diimpor, sering tidak tepat sehingga kedatangan bahan baku sering terlambat. Akibatnya, karena keterlambatan pengiriman bahan baku, proses produksi hanya mampu mencapai kuantitas 90% dari produk yang dibutuhkan untuk memenuhi pesanan pelanggan. Yang kedua itu ada produksi tetap dilakukan walaupun belum waktunya diproses. Kriterianya jadwal produksi harus mampu meminimumkan 1. biaya persediaan, 2. biaya penyetelan satu mesin, yang ketiga upah lembur, dan yang terakhir penggunaan sumber daya. Untuk penyebabnya sendiri, karena proses produksi harus berjalan terus, supervisor harus memerintahkan hal tersebut. Akibatnya, terjadi penumpukan persediaan rata-rata sampai 15% untuk produk non-sutra. Nah, yang ketiga itu ada perusahaan sulit memenuhi pesanan yang mendadak dari pelanggan. Jadwal produksi harus mampu mengoptimalkan tingkat penggunaan kapasitas produksi. Penyebabnya, jadwal produksi tidak disesuaikan dengan terjadinya pemesanan dari pelanggan yang sifatnya mendadak, sehingga belum termasuk dalam jadwal produksi yang telah ditetapkan. Akibatnya, pesanan pelanggan yang mendadak menyebabnya tertunda pengiriman barang yang terjadwal rata-rata 2 hari untuk setiap pesanan. Yang keempat itu ada pada saat beberapa komponen mesin dibutuhkan, sering belum siap karena mesin sering sekali diperbaiki. Kriterianya, jadwal produksi harus selaras dengan jadwal pada fungsi-fungsi lain. Penyebabnya, pemeliharaan mesin tidak selalu tepat dengan jadwal penggunaannya. Nah, akibatnya terjadi waktu tunggu rata-rata 1 jam dalam setiap harinya. Yang terakhir itu perusahaan sulit memenuhi pesanan pelanggan yang mengalami tambahan atau perubahan. Ini kriterianya perusahaan harus memiliki pedoman yang tertulis tentang perubahan jadwal produksi yang diakibatkan oleh adanya tambahan atau perubahan pesanan pelanggan agar tidak terganggu jadwal rencana produksi dan pengiriman yang telah terjadwal. Nah, ini untuk penyebabnya, jadwal penerimaan bahan baku dan perbaikan fasilitas produksi tidak disesuaikan dengan terjadinya perubahan pesanan. Nah, untuk penyebabnya, untuk akibatnya, jika terjadi perubahan pesanan dari pelanggan, proses produksi akan terhambat rata-rata 18 jam dalam 1 minggu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Berdasarkan hasil audit, terdapatnya beberapa kelemahan, diantaranya keterlambatannya proses pengiriman dan adanya keterlambatan proses produksi yang dimana perencanaan dan pembelian bahan bakunya kurang tepat serta fasilitas yang kurang memadai. Dan adanya penumpukan proses produksi serta tidak adanya prosedur tertulis untuk perubahan jadwal produksi. Terdapat beberapa langkah-langkah untuk meminimalisirkan kelemahannya perusahaan, yaitu yang diantaranya perusahaan perlu menyusun jadwal produksi dan menyesuaikan antara bagian produksi, pembelian bahan baku, serta pemeliharaan fasilitas produksi untuk mencegah terjadinya keterlambatan produksi. Perusahaan juga perlu membuat pedoman tertulis mengenai kemungkinan perubahan jadwal serta dilakukannya evaluasi atas prosedur yang telah dilakukan sebagai tolak ukur dari keberhasilan perusahaan. Selanjutnya adanya ruang lingkup audit yang dimana yang dibahas di sini ada keterlambatan proses produksi pada PT Serat Sutra
periode 2006 yang dimana mencakup penilaian atas kecukupan sistem pengendalian manajemen proses produksi dan petugas yang bertanggung jawab mengolah serta aktivitas produksi itu sendiri. Sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai audit keterlambatan produksi PT Serat Sutra. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.